Nah, kalau dia lompat ke nomor 4, ya kan ditertawakan dong. Masa datang-datang bilang kalau dia anak domba? Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Mampirnya karena judulnya menggembarkan ya. Baik, aku comeback lagi bestie dengan cerita yang aneh, ngeri, tapi bikin mikir keras. Hari ini kita akan bahas satu orang yang hidupnya itu banyak ditolak di mana-mana. Gagal jadi siapa-siapa, tapi entah kenapa dia ini pengen jadi wakil Tuhan. Tapi di akhir cerita ini sangat-sangat tragis, gengs, di mana ada 76 orang tewas terbakar di sebuah gedung, termasuk orang yang percaya kalau dirinya anak domba. Yap, kamu gak salah dengar. Di sini kita bakal bongkar gimana orang biasa, aneh, dan sering diremehkan itu berubah jadi Tuhan kecil di mata pengikutnya. Inilah kisah David Koresh, dan begini ceritanya. Amerika Serikat tahun akhir 80-an sampai 90-an, ini adalah negara yang lagi paranoia sama pemerintah. Trauma perang dingin, masyarakatnya banyak yang ngerasa kalau negaranya nggak peduli lagi sama masyarakat. Dan agama bukan sekedar keimanan belaka, gengs. Di sini agama itu jadi pelarian bagi orang yang miskin, orang yang terpinggirkan, orang yang patah mental, dan orang yang ngerasa kalau hidupnya udah nggak punya makna. Nah, di kondisi kayak gini, orang tuh nggak butuh Tuhan yang jauh. Mereka butuh Tuhan yang hadir, ngomong, dan ngasih jawaban instan. Dan disinilah David Koresh masuk. Nama aslinya Vernon Wayne Howell, lahir pada tanggal 17 Agustus 1999 di Houston, Texas. Ayahnya bernama Bobby Wayne Howell dan ibunya bernama Sue Haldeman. Nah, ibu Sue Haldeman ini saat mengandung Vernon ini di usia yang ke-14 tahun. Ini bukan pernikahan dini ya, gengs. Ini murni karena kehamilan di luar nikah. Dan entah alasannya apa, meskipun sudah kebobolan, Sue tetap memutuskan untuk tidak menikah dengan ayah biologisnya Vernon. Di sini Bobby hampir tidak terlibat dalam hidup Vernon, tidak membesarkan, tidak menafkahi, tidak hadir, dan tidak memberikan identitas sebagai ayah yang utuh buat Vernon. Secara psikologis ini tuh gak aman, gengs. Lalu siapa yang membesarkan Vernon? Nah, karena Bonnie Sue masih kecil pada saat itu dan mempunyai mental yang tidak stabil, maka Vernon ini sering dititipkan ke neneknya, which is ibunya Sue Haldeman. Tapi keluarga neneknya Vernon ini hidup dalam lingkungan dengan agama fanatik yang ketat sekali, sehingga Vernon ini kegiatan setiap harinya ya pulang pergi ke gereja. Setiap hari dia mendengarkan lantunan kitab suci dan dia sampai hafal. Sedangkan ibunya, dia menikah lagi, gengs. Jadi Vernon punya ayah tiri, tapi tidak dekat dengan Vernon sendiri. Vernon tetap merasa terasing di rumahnya sendiri. Jadi ayah biologisnya absen, ayah tirinya nggak deket, dan ibunya yang tidak stabil. Ini kombinasi klasik pembentuk inferiority complex plus craving validation. Dari luka itu terlahirlah manusia yang tak pernah merasa cukup. Dia tak pernah merasa diakui, dan kelak dia membangun dunia di mana dia menjadi pusat segalanya. Vernon kecil ini didiagnosis disleksia, susah membaca, susah belajar. Sekolah itu bagi dia bukan tempat belajar, tapi menyadarkan dia kalau dia ini berbeda. Dan lucunya, satu-satunya hal yang bisa dia baca yaitu kitab suci. Ya bukan karena dia pintar, dia itu hafal, gengs. Bahkan per ayatnya dia hafal. Nah, dari sini kepalanya ini mulai tumbuh pola berbahaya. Kalau aku tidak diterima di dunia, mungkin aku tercipta ya bukan untuk dunia. Nah, di usia remaja, Vernon ini sosialisasi awkward, susah bergaul, gampang jatuh cinta, tapi gampang juga merasa kecewa. Jadi dia pernah jatuh cinta sama seseorang pada saat di gereja, tapi ditolak. Dan disitulah titik balik kecil itu terjadi. Bukan marah, bukan dendam, tapi merasa dipilih. Ya, jadi dia mikir, mungkin dia nggak tahu siapa sebenarnya aku. Dia tuh mulai percaya sendiri kalau katanya Tuhan langsung ngomong ke dia. Ya, walaupun seperti yang kita tahu, banyak orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ini berbeda, gengs. Bagi Vernon, dia ini lebih ngerasa kalau Tuhan itu partner diskusi. Ini tingkat kepedeannya kan beda level ya, gengs. Lalu sekitar awal 1980-an, Vernon berusia 20 tahun pada saat itu. Dia bergabung dengan kelompok yang bernama Branch Davidians di Mount Carmel, Texas. Di fase ini dia masih dipandang aneh. Dia sering debat tafsir Alkitab, dan dia itu dianggap terlalu ekstrim, bahkan oleh sesama sekte. Ironis ya,
Di sekte pun dia masih dianggap too much nemen. Ya karena hal itulah Vernon ditolak oleh pimpinan Dance Davidians yang lama. Dia dilarang mencalonkan diri sebagai pemimpin, dia dianggap sesat, dan sempat diberhentikan sementara. Buat orang biasa ini mungkin bikin mati mental ya kan, bikin orang nyerah. Tapi enggak, bagi Vernon ini justru awal dari validasi delusi. Menurutnya, kalau aku ditolak oleh manusia, berarti aku dicipta bukan untuk mereka. Hingga datang di fase di mana Vernon ini mengklaim kalau Tuhan menyuruhnya untuk mengganti nama menjadi David Kores. Nah, nama ini terinspirasi dari Raja David alias Raja Israel, yang katanya raja yang dipimpin oleh Tuhan dan salah satu figur mesianik. Sedangkan Kores ini adalah bentuk Ibrani dari Cyrus, yang artinya Raja Persia yang dipakai Tuhan dan sebagai simbol penakluk dan pembebas. Jadi maknanya, aku raja dipilih. Aku Allah Tuhan, meskipun dunia menolakku. Nama ini tidak didaftarkan legal di awal, gengs. Ini hanya nama teologis, bukan nama administratif. Begitu dia pakai nama David Kores, jarak psikologis dan masa lalu terputus. Dan Vernon Howell mati. Lalu lahirlah figur baru yang tidak bisa diperdebatkan. Akhirnya, seiring kekuasaannya semakin besar, media, pengikut, aparat, semua mengenalnya sebagai David Kores. Lalu gimana dia merekrut pengikutnya? Apa karena dia karismatik lalu banyak orang yang ikut? Enggak ya. Jadi awalnya kan dia ini ditolak di mana-mana, dan dari situ dia banting strategi nih, gengs. Jadi targetnya itu bukan orang normal, tapi pakai strategi marketing bawah. Gimana maksudnya? Ya itu yang aku bilang tadi, dia nargetin orang yang nggak normal. Targetnya itu adalah orang religius yang kecewa sama gereja utama. Orang yang ngerasa kalau arus gereja utama itu sesat. Orang yang haus makna dan orang yang suka mempelajari kitab Wahyu. Ya karena ini kan salah satu keahliannya ya kan. Dia kan ahli tafsir kitab itu. Nah kalau diibaratin bikin konten, dia nggak bikin konten viral, tapi dia bikin konten di mana itu yang dibutuhkan oleh orang. Nah dengan cara, ya karena kan dia sudah hafal Alkitab perkata nih. Nah pada saat debat, pendeta biasanya pakai ayat, tapi Kores ini pakai kitab, konteks, plus tafsir silang. Nah ini berdampak besar ke audiens nih, gengs. Jadi mereka excited, dia merasa wah ini beda ini, orang ini beda banget. Orang tidak langsung percaya kalau dia Tuhan, tapi bikin para audiens ini mikir, kok dia ngerti yang aku nggak ngerti ya? Jadinya otoritas intelektual dulu, lalu klaim ketuhanan belakangan. Selain itu, dia juga selalu menjual kesedihan nih, gengs. Jadi dia selalu berkata kalau dia ditolak oleh gereja, kalau dia dikejar oleh pemimpin palsu, dan slogannya itu, ya namanya juga kebenaran, pasti selalu ditindas ya kan. Nah ini punya efek psikologis nih, gengs. Jadi orang yang dengar ceritanya itu merasa kasihan dan simpati kan. Dan orang yang pernah ditolak pun merasa senasib dengan dia. Dan terbentuklah mental us versus them. Jadi kami benar, kamu salah. Dan rasanya kalau ditolak sama-sama itu kan penolakan itu jadi terasa lebih mulia ya kan. Setuju gak? Di sini Kores itu bukan orator satu arah aja. Jadi dia itu bukan orang yang suka ngomong-ngomong gitu aja. Tapi dia mendengarkan curhat para pengikutnya, hafal trauma mereka, tahu siapa kehilangan apa. Lalu dia jawab pakai ayat yang relevan ke luka personal. Ini tuh bukan ceramah, ya semacam konseling lah. Kayak custom spiritual solution gitu. Di fase awal, kebanyakan pengikutnya Kores ini perempuan. Kenapa? Ya karena perempuan cenderung emosionalnya rapuh, sering merasa dipinggirkan, dan saat perempuan percaya, suami ngikut, keluarga ngikut, komunitas terbentuk. Ini bukan kebetulan, ini strategi sosial, guys. Dan di sini David bikin atur mainnya sendiri. Dia bikin ritual panjang dan melelahkan, otomatis orang capek dan ya nurut aja kan. Selain itu dia pakai bahasa ciptaannya sendiri, jadi hanya dia yang tahu artinya. Nah kalau ada orang yang bertanya, ya tinggal jawab, otak kamu itu gak sampai di sana. Kamu itu tidak cukup beriman untuk mengerti pesan Tuhan. Itu. Nah kalau ada orang yang bingung dan ragu, ya dibilang imannya kurang, bukan ajarannya yang salah. Jadi pelan-pelan orang itu takut mikir,
makin bergantung ke Kores dan ngerasa kalau cuma Kores adalah jalan satu-satunya keselamatan. Akhirnya keluar dari dia sama dengan kehilangan Tuhan, komunitas, dan identitas sekaligus. Pada awalnya dia ini tidak langsung bilang kalau aku Mesias atau Juru Selamat. Tapi urutannya yang pertama, aku ngerti Alkitab. Aku dipilih, aku punya tugas, dan aku adalah anak domba. Nah kalau dia lompat ke nomor 4, ya kan ditertawakan dong. Masa datang-datang bilang kalau dia anak domba? Jadi ini maraton ya gengs, harus urut. Ya namanya sekte pastilah punya tempat. Masa sekte nebeng dari rumah ke rumah? Nah markas David Kores itu kan namanya Branch Davidians yang ada di Mount Carmel dekat Waco di Texas. Yaitu komunitas yang dulu nolak dia itu. Tapi ya seperti yang kita tahu, dia itu bukan yang ngebangun kan. Kores itu bukan pendiri. Dia ini adalah penumpang yang lama-lama menjadi supir. Awalnya tempat ini kan milik kelompok yang bernama Branch Davidians. Isinya tuh orang-orang yang hobinya nunggu kiamat, tapi masih versi yang santai dan sopan. Lalu ujuk-ujuk datanglah nih seorang pemuda muda yang bernama Vernon Wayne Howell. Belum jadi Mesias nih, belum punya kompleks Tuhan, hanya anak kecil yang polos kelihatannya. Dan statusnya di sini tamu lama yang gak tahu diri. Awalnya sih dia nurut, duduk manis, mendengarkan, nyatet. Tapi kalau sudah masuk bab Alkitab, dia langsung perang debat hebat. Dan dari sini pelan-pelan orang itu mikir, which is mengikut Branch Davidians yang lainnya. Kok ini kayaknya lebih pintar ya? Yang pemimpin lama kok gitu-gitu aja? Padahal Kores itu tidak pernah bilang kalau pemimpin yang lama itu salah gengs. Tapi dia cukup membuat orang berpikir kalau pemimpin lama itu basi. Sampai akhirnya ribut internal, Kores diusir dan harusnya kan selesai. Tapi ini enggak. Beberapa waktu kemudian pemimpin lama Branch Davidian meninggal. Anggota terpecah, kondisi makin berantakan. Dan di saat orang bingung cari pegangan, David Kores masuk. Ya, dengan gaya petantang-petentengnya dan bilang, tenang, Tuhan udah milih aku. Dan anehnya, banyak orang percaya nih, gengs. Sejak saat itu, Mount Carmel bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat eksperimen ego satu orang yang gila. Aturan makin ketat, ritual makin lama, dan Tuhan semakin mirip David Kores. David Kores di sini mengajarkan satu hal utama, kalau dia ini adalah anak domba di dalam kitab Wahyu. Selain itu, hanya dia yang bisa membuka 7 materai. Entah apalah ini 7 materai itu. Artinya, semua kebenaran lewat dia. Semua aturan lewat dia. Semua hidup milik dia. Dan yang paling ngeri ini sih, pernikahan spiritual. Di mana semua wanita dalam sekte itu adalah milik David Kores. Pria lain gak boleh nikah. Katanya logikanya tuh begini. Aku diciptakan untuk meneruskan generasi suci. Aku gak mencuri istri kalian. Bahkan aku menyelamatkan jiwa mereka loh. Dan kalian terlalu remah untuk mengerti apa rencana Tuhan. Gitu katanya. Nah kalau ini sih mesum berkedok ayat ya kan. Selain itu semua, pengikut David Kores ini juga dilatih militer nih gengs. Tapi bukan untuk perang, melainkan untuk membuktikan nubuatnya si David Kores. Nubuat itu apa? Ya kayak semacam firman gitu. Dan dananya ya datang dari orang-orang yang percaya kalau dia sedang diselamatkan. Lalu gimana nih? Kok bisa sekte ini kebongkar? Jadi masalah sekte itu gini gengs. Selama sekte itu membicarakan soal agama, kiamat, itu negara tuh masih pura-pura budek. Tapi Mount Carmel ini gak berhenti di khotbah saja gengs. Awalnya pihak luar itu gak langsung curiga sama Branch Davidians versi David Kores tadi. Ya Branch Davidians itu dilihat dari luar ya kayak hanya komunitas tertutup. Ya agak aneh dan antisosial. Tapi masih dianggap ya udahlah namanya orang beragama kan beda-beda. Sampai akhirnya tetangga sekitaran Mount Carmel itu merasa sangat terusik. Karena dari apa yang mereka lihat, pengikut Branch Davidians ini sudah mulai dilatih pakai senjata. Suara tembakan rutin, paket datang keluar masuk. Anak tinggal di area militer mini. Dan ini bukan Texas hobi berburu ya gengs. Ini terlalu rapi, terlalu sering, dan terlalu serius. Lalu muncul laporan tambahan kalau David Kores ini punya banyak istri rohani, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur.
Anak-anak dididik disiplin ekstrim, pengikut putus total dengan kontak dunia luar. Di titik ini negara mulai mikir, ini bukan sekte aja nih, ini sudah kayak barak ya kan. Dari situ masuklah nih ATF atau Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Ini tuh bukan TNI, bukan juga FBI, ini tuh polisi federal spesialis senjata. Nah, kenapa ATF? Ya karena kan di komunitas Brand Davidians ini sudah diindikasikan memakai senjata ilegal ya kan. Jadi untuk menghadapinya ya juga lewat pasukan bersenjata juga. Dari sini ATF mulai mengendus-ngendus Branch Davidians, menyamar jadi mahasiswa, jadi pencari iman, mantau pembelian amunisi senjatanya milik Branch Davidians, dan bingo. Hasil penyelidikan membuktikan kalau Kores diduga menyimpan banyak senjata ilegal, memodifikasi senjata otomatis, dan punya stok amunisi yang sangat berlebihan. Nah, dari sini jadi alasan resminya untuk bisa masuk ke sana itu ya bukan Pak, Anda sesat, tapi Pak, Anda melanggar hukum bersenjata. Itu cocok kan? Ironisnya, Kores sudah tahu itu dari sejak awal, tapi bukannya kabur, dia malah makin ngotot, makin siap perang, makin sering ngomong soal akhir zaman, seolah-olah dia ini mikir kalau aparat datang berarti ngebuatku benar. Ya kan dia yang mancing-mancing sendiri kan. Kalau dia nggak pakai senjata ilegal dan nggak itu yang nggak mungkin kan aparatnya datang. Jadi dia kan merencanakan sesuatu biar membuatnya itu kebukti benar, biar pengikutnya itu semakin percaya sama dia gitu. Sadis. Dan dari situlah sekte ini resmi masuk radar negara. Bukan lagi sekedar urusan iman, tapi bom waktu bersenjata. Sampai akhirnya tanggal 28 Februari 1993, ATF datang resmi. Ini bukan nyamar lagi ya. Resmi untuk mengecek senjata yang ada di sana. Resmi untuk melakukan penggeledahan. Begitu mereka mendekat, tembakan pecah, gengs. Dan sampai sekarang masih debat antara siapa yang nembak duluan, siapa yang panik dulu, siapa yang salah baca situasi. Tapi intinya dari baku tembak itu, beberapa anggota ATF mati. Penggerebekan gagal total, negara mundur. Nah, karena sudah masuk dalam kategori kriminalitas, maka FBI masuk. Dari sini mulailah menggelar pengepungan Branch Davidians selama 51 hari. Setiap hari, negosiator ini negosiasi kepada Branch Davidians, ya untuk membebaskan para pengikutnya yang kemakan omongannya. David, keluar sekarang, atau aku akan bakar Branch Davidiansmu ini. Nggak ada keluar-keluaran. Kalau aku keluar berarti membuatku gagal total. Dan aku gagal menjadi anak dombanya Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Gengsi lah. Kores tidak menghiraukan ancaman sama sekali. Dia tetap lanjut berkhutbah dan pengikutnya semakin percaya. Ini membuat bakal jadi kenyataan. Sampai akhirnya tanggal 19 April 1993, setelah 51 hari pengepungan, gas air mata pun disemprotkan. Ya ini bertujuan untuk memancing para pengikut lainnya keluar gedung. Tapi ini enggak, gengs. Malah tiba-tiba api entah datangnya dari mana langsung menyambar gedung Mount Carmel ini. Di sini ada perdebatan besar tentang penyebab sebenarnya. Menurut pemerintah Amerika Serikat pada saat itu menyatakan bahwa anggota Branch Davidians sendirilah yang menyalakan api. Ya setelah gas itu disemprotkan. Namun beberapa pihak dan pengamat lain ini berargumen bahwa kalau massa gas dan bahan yang mudah terbakar ditambah dipicu oleh kegiatan federal aparat itu tuh yang membantu api menyebar. Akibatnya kebakaran kali ini menjadi salah satu momen paling kontroversial dan tragis dalam sejarah penegakan hukum di Amerika Serikat. Dari sini setidaknya 76 orang mati terbakar, termasuk anak-anak dan anak domba, which is David Kores juga ikut mati di sana. Ironis ya, negara datang untuk menyelamatkan, malah justru mengakhiri semuanya dengan api. Tragedi ini mengajarkan kita satu hal yang pahit tapi penting. Bahaya terbesar bukan dari ajaran yang aneh, tapi ketaatan yang buta. Kalau suatu hari ada orang yang melarangmu bertanya, memutuskanmu dengan keluargamu, mengklaim dirinya adalah satu-satunya jalan kebenaran, dan meminta ketaatan penuh atas nama Tuhan, itu bukan pemimpin. Itu tuh tanda, gengs. Percaya itu boleh, beriman itu hak,
Tapi akal sehat harus diutamakan ya guys. Dan semoga dari Abu Mount Carmel yang tersisa, semoga bukan hanya tragedinya saja, tapi kesadaran kalau berpikir kritis itu menyelamatkan nyawa seseorang, termasuk diri kamu sendiri. Oke gengs, itu saja cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu tentang video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Komen juga tentang saran-saran yang membangun ya. Saran tentang apa siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini boleh. Subscribe juga agar kamu tidak ketinggalan dan tetap membersamai aku. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.